Kita berdoa. Kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kami tinggal di dalam kekudusan, di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kamilah anak-anak yang telah ditebus dan dibayar teramat mahal oleh darah anak domba Allah yang kudus. Kristus yang adalah terang dunia telah melenyapkan kegelapan, dan terang itu sendiri telah menerangi hidup dan jalan kami. Dan Kristus yang tinggal di dalam kami membawa kami untuk berjalan di dalam terang ilahi. Setiap kami anak-anak-Mu mengalami lawatan kasih kuasa, pertolongan dan mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabatku, keluarga besar House of Grace. Kita selalu bersuka cita dan mengucap syukur sebab Tuhan baik, selama-lamanya Dia baik. Keadaan kita boleh berubah-ubah, situasi dan kondisi yang kita hadapi juga tentu berubah-ubah. Hanya satu yang tidak pernah berubah, baik dahulu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yesus, kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita masing-masing. Hari ini kita akan kembali diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri lewat firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Tema kita hari ini adalah berjalan dalam terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, seperti Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini pemaparan Yohanes kepada orang-orang yang baru percaya, kepada anak-anak yang baru lepas dari cengkraman pengajaran gnostik yang mengatakan bahwa keselamatan itu harus ditambahi dengan usaha dan perbuatan. Maka Yohanes menekankan kepada mereka, jikalau kita hidup di dalam terang, sebenarnya dia mengingatkan bahwa setiap orang yang telah percaya, mereka telah hidup di dalam terang. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah terang, dan Dia berada di dalam terang, sementara kita sudah berpindah dari kegelapan, dari Adam kepada terang, kepada Kristus. Yohanes di sini berbicara tentang posisi kita yang aman di dalam Kristus, bukan perilaku kita. Ya, kita garis bawahi, posisi kita sebagai orang percaya telah aman di dalam Kristus, satu kali itu selamanya, tidak berubah. Identitas itu diberikan Tuhan, DNA itu diberikan Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengubah, walaupun perilaku kita belum mengikuti identitas kita yang sebenarnya. Itu adalah sebuah proses pertumbuhan yang dialami oleh setiap orang percaya, dari anak-anak kepada anak muda kepada bapak-bapak, sampai mengalami kepenuhan Kristus dalam dia. Jadi posisi kita sudah aman, kita sudah berada dalam terang, bukan dalam gelap atau di antara terang dan gelap, remang-remang ya, atau mix gitu loh. Posisi kita dalam Kristus telah dijamin selama-lamanya. Pada hari kita menaruh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi itu berawal ketika kita keluar dari diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari kendali nabi-nabi palsu. Ketika kita keluar dari doktrin dan pengajaran orang-orang agamawi. Dan sekarang kita meletakkan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Sudah sering khotbahkan di House of Praise oleh para pembicara, baik itu Pastor Hong, Ibu Maria, dan rekan-rekan yang lain. Kita telah berpindah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kepada pohon kehidupan. Kita telah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu bukan usaha kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kebenarannya adalah bahwa Kristus adalah terang itu sendiri yang telah menerangi kita. Jadi sejak hari itu kita berjalan di dalam terang. Luar biasa. Kita bukan sedang berusaha untuk masuk dalam terang. Kita tidak sedang berjuang untuk memperoleh terang itu. Kita tidak sedang melakukan banyak hal-hal ritual agama supaya kita menjadi terang. Karena kita bukan kita menjadi terang dengan usaha kita, tapi
terang itu sendiri telah tinggal di dalam kita, sehingga kita adalah terang. Kita akan lihat nanti selanjutnya. Kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Ya, karena dulu kita udah hilang persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan putus, persekutuan dengan yang lain juga putus. Itu yang dialami oleh Adam, bahkan anaknya sendiri, Kain dan Habel, tidak memiliki persekutuan yang baik. Sehingga terjadi kebencian, kecemburuan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Inilah kabar baiknya, bahwa setiap orang yang telah dalam Kristus, dia beroleh persekutuan satu dengan lain. Kita bukan hanya saja bisa bersekutu dengan Tuhan, tapi kita bisa bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Darah Yesus selalu menyucikan kita dari segala dosa. Kenapa? Karena bukan berarti ketika kita lahir baru, kita tidak pernah lagi melakukan kesalahan. Natur kita itu masih ada untuk melakukan kesalahan. Mungkin setiap hari kita masih melakukan, melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Tapi itu tidak pernah mengubah status kita. Itu tidak akan pernah mengubah kasih Tuhan kepada kita. Itu bukan berarti mengubah terang Kristus yang telah ada di dalam kita. Ya, jadi itu dia, berjalan dalam terang Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah terang itu? Ya, apakah terang itu? Yohanes 8 ayat 12 menjelaskan, karena itu perkataan Yesus sendiri. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Kepada dunia. Yesus mau proklamirkan. Apa itu katanya? Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Tidak ada yang mengatakan dia adalah jalan. Tidak ada yang berani mengatakan dia kebenaran. Dia hidup selain dari Yesus. Aku air hidup. Akulah roti. Akulah pintu. Itu adalah pengakuan dari Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi setelah kita menerima terang itu, kita harus senantiasa memberi hidup. Dituntun oleh terang itu. Bahkan ketika Yesus lahir, ada terang, ada bintang di langit yang menuntun orang-orang Majus datang kepada Yesus. Dan sekarang terang itu telah menuntun kita untuk selalu fokus kepada Kristus. Keinginan Tuhan adalah supaya kita selalu mengikut terang itu, berjalan di dalam terang itu, dan hidup di dalam terang itu. Karena kegelapan itu otomatis sirna dengan terang yang ada di dalam kita. Jadi Yesus adalah terang dunia. Ya, itu Yesus adalah terang dunia, tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada hal-hal yang lain yang bisa menerangi kegelapan dunia ini. Hanya Yesus sendiri. Yesus adalah terang dunia, dan kemudian kita berjalan di dalam terang. Jadi sekarang kita sudah berjalan dalam terang, ya. Itu sudah cukup jelas. Setiap orang percaya telah berjalan dalam terang. Maka kalau kita menyadari ini sepenuhnya, seharusnya kita tidak tersandung, kita tidak terjatuh, kita tidak salah jalan, kita tidak salah sasaran seharusnya. Tapi ini by proses untuk pembaharuan akal budi kita, sehingga kita bisa sinkron, selaras dengan terang itu sendiri. Ya, jadi kita sekarang sudah berjalan di dalam terang. Dan saya katakan bukan lagi dalam kegelapan, itu harus jelas. Jadi terang dan gelap itu terpisah. Ketika kegelapan, ya gelap. Tapi ketika terang datang, kegelapan itu otomatis hilang dan lenyap, sirna. Dan kabar baiknya lagi adalah bahwa kita telah mempunyai terang hidup itu. Walaupun kita kadang harus masuk di dalam kegelapan, tapi kita tidak terperangkap, tidak terjebak di dalam kegelapan agamawi, di dalam kegelapan perbuatan daging nafsu dunia ini. Justru terang yang di dalam kita itulah yang melenyapkan kegelapan di sekeliling kita. Sehingga Daud dengan yakin berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kau besertaku. Tuhan itu Immanuel, beserta dengan kita.
Bahkan lebih lagi ditegaskan bahwa Kristus bukan hanya beserta dengan kita, tapi dia telah tinggal di dalam kita. Menyatu dengan kita. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Yang membuat kita kadang berubah ragu itu adalah pikiran kita yang belum dibaharui sepenuhnya. Sehingga kita belum memiliki pikiran Kristus. Belum memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, tapi masih perkara-perkara dunia yang sementara ini. Sehingga kadang-kadang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tapi terang yang sudah dalam saudara, terang yang sudah dalam kita, itu akan melenyapkan semua pemahaman yang keliru. Ya, paradigma yang lama, doktrin yang tidak seturut dengan kasih Bapa, semua akan rontok oleh terang ilahi yang telah tinggal di dalam kita. Yesus adalah terang dan saudara telah memiliki terang. Kemudian, kapankah kita memiliki terang itu? Ketika kita dilahirkan kembali, kita ditempatkan di dalam Kristus. Ya, kapan? Ketika kita dilahirkan kembali. Seorang pemimpin agama Yahudi di dalam Yohanes pasal 3 suatu malam datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat melihat kerajaan sorga?" Di dalam hati kecilnya, sekalipun dia orang yang sangat taat sebagai orang Yahudi, melakukan hukum Taurat, tapi ternyata ada kehampaan. Terang itu belum ada di dalam dia. Dia masih berjalan di dalam kegelapan. Sebab kalau memang dia sudah memiliki terang, dia tidak akan bertanya tentang kerajaan sorga. Karena di kerajaan sorga itu adalah terang. Kristus sendiri menjadi terangnya. Tidak membutuhkan bulan dan bintang. Tidak membutuhkan matahari lagi. Apa yang harus kulakukan untuk dapat melihat kerajaan sorga? Mengapa engkau bertanya hal itu kepadaku, padahal engkau adalah pengajar orang Yahudi? Engkau tidak akan dapat melihat kerajaan sorga jika engkau tidak dilahirkan kembali. Membuat pemuka agama Yahudi ini, Pak Nikodemus ini bingung. Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Saya sendiri sudah tua, ibu saya lebih tua lagi. Apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya lalu dilahirkan kembali? Itulah pemahaman-pemahaman orang-orang agamawi, orang-orang teologi tertutup mata rohaninya, tidak mengerti penyingkapan tentang kasih Tuhan itu dalam hidup mereka. Sehingga Yesus mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi kita, secara daging kita sudah lahir dari keturunan Adam, dari keturunan seperti saya, Amuba asli muka Batak, dari keturunan orang Chinese, keturunan Manado dan semuanya. Kita semuanya sudah terlahir dari moyang kita yang sama, dan dosa itu kita warisi. Jadi kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa, tapi kita melakukan dosa karena memang kita adalah orang berdosa. Sekarang kita adalah terang. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang di dalam terang. Justru karena kita sudah adalah terang, maka kita akan melakukan hal-hal yang sebenarnya di dalam terang itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita ditempatkan dalam Kristus. Jadi pemimpin agama Yahudi ini, dia harus dilahirkan kembali. Harus menerima Yesus Kristus. Harus mengakui bahwa agama saya tidak bisa menyelamatkan saya. Bahwa perbuatan saya 1% pun tidak bisa untuk membawa saya mendapat pengampunan dosa. Hanya iman. Sehingga kasih karunia itu kita terima. Bahwa setiap orang yang telah dilahirkan kembali ditempatkan dalam Kristus. Dikeluarkan dari Adam dan sekarang ditempatkan kepada Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya sekarang sudah berada dalam Kristus Yesus, kita aman. Kita dijamin, kita terjaga, kita terpelihara sampai selama-lamanya. Di tengah badai yang sedang bergelora ini, di tengah situasi yang hiruk pikuk, apapun hal-hal yang membuat manusia takut, trauma, fobia, dan lain sebagainya, parno lah, apa istilahnya, tetapi kita aman di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita sekarang sudah berada di dalam Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Jadi, dia sendiri adalah hikmat itu telah tinggal di dalam kita.
sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol, ya. Misalnya nih, COVID-19, ada orang yang ketakutan sehingga tidak melakukan apa-apa, atau ada orang juga kebablasan. Jadi kita bukan berarti tidak melakukan apa-apa, kita melakukan segala sesuatu aktivitas kita, tapi dengan hikmat Tuhan itu sendiri yang ada di dalam kita. Dan hikmat itu akan memimpin kita di dalam terang itu sendiri, sehingga terhindar dari semua malapetaka itu. Ya, jadi setelah kita dilahirkan kembali, kita ditempatkan dalam Kristus, hikmat Tuhan menjadi milik kita. Yang tadinya pikiran kita ini mengandalkan diri kita sendiri, sekarang tidak lagi, sudah mengandalkan hikmat dari Tuhan. Dialah yang telah membenarkan kita, sehingga kita menjadi orang benar. Dialah yang menguduskan kita, sehingga kita menjadi orang kudus. Dialah yang menebus kita, sehingga kita menjadi selamat, sempurna. Jadi saudara, kita ini adalah orang benar, bukan karena usaha perbuatan, tapi karena dibenarkan. Kita ini adalah orang kudus, bukan karena tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran, tapi karena kita telah dikuduskan. Kita ini telah ditebus, diselamatkan, tidak ada lagi yang perlu ditambah dan dikurang. Itu sudah sempurna. Kita berada di dalam Kristus. Hal itu berarti bahwa kita berada di dalam terang. Puji Tuhan. Bahwa kita berjalan di dalam terang. Jadi jangan lagi kita salah pemahaman, ya. Bukan berarti kita tidak pernah melewati kegelapan. No problem. Tapi terang yang di dalam kita sendiri akan melenyapkan kegelapan itu. Dia menyingkir. Otomatis, ya. Nah, kita juga adalah terang sendiri. Kenapa? Karena kita telah dibenarkan dan dikuduskan dan ditebus. Jadi orang-orang yang belum dibenarkan, dia tidak bisa menjadi, dia bukanlah terang. Orang-orang yang belum dikuduskan, belum menerima kasih Tuhan. Orang-orang yang belum ditebus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentu sama sekali mereka tidak akan pernah bisa berjalan dalam terang. Hanya mencoba berjalan dalam terang. Hanya mencoba seolah-olah dia memiliki terang. Padahal semua itu adalah kepalsuan agamawi. Ya. Kemudian berikutnya adalah, dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, kita tidak ingatlah dari mana kamu dipanggil. Paulus ngomong gitu juga, ya. Ya, jadi dahulu kita di mana? Sekarang kita di mana? Dan besok kita di mana? Dahulu itu sudah berlalu, hari ini sedang kita jalani, dan besok adalah penantian kita. Efesus 5:8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ada 3 hal dari ayat ini. Yang pertama, dahulu kamu adalah kegelapan. Mengapa kita dikatakan kegelapan? Karena kita hidup mengandalkan diri sendiri. Karena kita fokus kepada diri kita. Karena kita mengandalkan pengetahuan baik dan jahat. Ketika kita melakukan yang baik, kita merasa layak di hadapan Tuhan. Ketika kita menghindari yang jahat, kita merasa layak di hadapan Tuhan. Tapi tidak akan pernah manusia bisa lolos melakukannya. Kenapa? Paulus sendiri pernah berkata, ketika aku ingin melakukan yang baik, justru sebaliknya yang kulakukan. Jadi ada terjadi kontradiksi di dalam pribadinya. Sampai penyerahan total kita kepada Kristus, menyadari bahwa kita ini telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah ditebus, lalu kita berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah terang yang sesungguhnya, dan Engkau telah tinggal di dalamku. Sekarang aku memiliki terang hidup, dan saya berjalan di dalam terang, hidup di dalam terang, dan terang itu sendiri sudah ada padaku. Jadi dahulu kita fokus pada diri sendiri, kita dikendalikan oleh ajaran-ajaran agamawi. Kita dibawa pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang dibangun oleh manusia. Dari turun-temurun, mulai dari nenek moyang kita, Adam. Jadi itulah kehidupan kita dahulu. Tapi sekarang kita akan telah membuka lembaran yang baru. Yang dahulu atau yang lama itu sudah berada di belakang dan tidak akan pernah datang lagi kepada saudara.
Makanya jangan menoleh lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau dahulu kita dalam kegelapan, sekarang beda. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Kelanjutannya. Jadi yang dahulu lupakan saja, itu hanya masa lalu kita. Yang perlu saudara jalani adalah sekarang ini. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri, ya, sekarang saya ada di dalam terang Tuhan. Sekarang terang Kristus dalam saya. Sekarang saya memiliki terang hidup dan saya berjalan di dalam terang. Sehingga semua kegelapan itu otomatis dikalahkan. Itu bukan karena doa peperangan saudara, itu bukan karena doa kuasa saudara. Itu otomatis semua kegelapan. Coba kalau saudara masuk di dalam kamar yang gelap, begitu saudara nyalakan lampu, otomatis gelapnya hilang sendiri. Ya, sehingga apa yang saudara cari, saudara akan temukan. Di dalam kegelapan, orang hanya meraba-raba. Banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya maut. Tetapi di dalam terang, saudara akan menemukan tujuan Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Kita telah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi dahulu memang kita dalam kegelapan, sekarang kita sudah di dalam terang yang ajaib. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Eklesia dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau di dalam perjanjian lama, imam-imam itu tertentu saja, khususnya dari suku Lewi. Ada imam besar, lalu ada imam-imam yang memimpin tata ibadah orang-orang Israel dalam mempersembahkan korban-korban. Ya, tapi sekarang dengan tegas dikatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus, telah ditempatkan dalam Kristus, maka orang itu menjadi imamat yang rajani. Ya, jadi bukan hanya imam yang mempersembahkan korban, tapi imam yang memerintah di bumi ini. Otoritas Tuhan diberikan kepada kita. Jadi sekarang kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Yang ngomong, kita ini bangsa yang kudus. Jadi jangan lagi aku orang berdosa, orang najis, orang tidak layak dulu. Jadi jangan campur dulu dan sekarang. Dulu yes. Sekarang kita adalah orang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu kita bukan kepunyaannya karena sudah terpisah, hilang kemuliaan Tuhan, hilang persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Karena dari Adam. Nah sekarang karena Kristus sudah datang untuk menebus kita, untuk menggantikan kegagalan Adam, maka sekarang kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan siapa-siapa lagi. Kepunyaan Allah sendiri. Dia sendiri pemiliknya kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Maka tugas saya sekarang, saudara juga adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Apakah perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan? Mungkin orang mendefinisikan kesembuhan, kebangkitan dari orang mati, hidup berkelimpahan, kesuksesan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, bahwa di House of Grace telah disingkapkan. Apakah perbuatan Tuhan yang besar itu? Bahwa Tuhan mengasihi kita. Mengasihi semua manusia. Baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Perbuatan Tuhan yang besar itu telah diwujud nyatakan di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus. Itulah berita kita. Maka kasih Tuhan, sering sekali katakan baik oleh Pastor Hongki, kuasa Tuhan akan mengikuti kasih Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu akan melahirkan mukjizat-mukjizat. Semua itu adalah berasal, bersumber dari kasih Tuhan. Telah dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi kita sudah keluar dari Adam. Kita sudah keluar dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita sudah keluar dari kendali nabi-nabi palsu. Kita sudah keluar dari pengajaran ahli-ahli Taurat orang Farisi. Kita sudah keluar dari
pola hidup dan ritual-ritual ajaran-ajaran agamawi. Dan sekarang kita telah berada di dalam terang. Terang yang ajaib. Jadi semua tadi, masa lalu kita itu sudah rontok semuanya. Tidak berbekas, tidak ada yang sisa lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena sekarang kita adalah terang. Di mana? Di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita adalah gelap dan kegelapan. Kejahatan. Tapi di dalam Kristus kita adalah terang, kebenaran. Ya. Kemudian, terang mengalahkan kegelapan. Supaya jelas ya. Jadi saudara, kita tidak sedang berjuang, kita tidak sedang bergumul, kita tidak sedang berdoa untuk memerangi kegelapan. Ya. Tapi hadirkan terang di dalam kegelapan itu akan menghilang. Ya. Jadi terang mengalahkan kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi terang tidak bercahaya di dalam terang. Karena terang itulah cahaya sendiri. Nah, terang itu bercahaya di mana? Di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tapi sebaliknya, justru terang yang menguasai kegelapan. Saya ulangi, terang menguasai kegelapan. Jadi anak-anak Tuhan menguasai dunia ini. Bukankah itu dikatakan Tuhan kepada Adam, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas binatang melata, atas ikan-ikan di laut. Kuasai dan taklukkanlah bumi ini. Jadi bukan kita yang dikuasai, bukan kita yang dikendalikan. Jadi terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Luar biasa. Inilah kabar baiknya bagi kita. Jadi dimanapun kita berada, di situasi yang terjepit dan sulit sekalipun, hal itu tidak menguasai kita. Karena terang itu sendiri akan membawa saudara kepada tujuan Tuhan yang sebenarnya. Kadang berliku jalan kita sendiri. Tapi ketika kita sadar dan mengikuti terang itu sendiri, maka kita akan terus mengalami sukacita dan damai sejahtera. Ya. Tidak dahulu kita adalah kegelapan, tapi sekarang kita sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Dan kemudian selanjutnya bahwa kita bukan hanya menjadi terang, tapi kita hidup sebagai anak-anak terang. Nah, inilah status kita di dalam Kristus. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Dulu kita hidup sebagai anak-anak kegelapan. Tapi sekarang kita hidup sebagai anak-anak terang. Wow. Yesus juga mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Yesus sendiri mengatakan, memang dialah terang dunia. Tapi saudara juga jadi terang dunia. Karena Kristus ada di dalam kita. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya, jelas ya? Kamu adalah terang dunia. Siapa terang dunia? Yesus mengatakan tidak begini, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Kalau seperti itu berarti apa yang harus kulakukan ya supaya kamu menjadi terang dunia? Oh, saya harus rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, harus berkorban, harus melayani sebagainya. Tapi di sini enggak, kamu adalah terang dunia. Itu pernyataan dari Tuhan sendiri. Jadi kalau saya terang dunia, karena Dia yang adalah terang dunia telah tinggal di dalam saya. Jadi bukan saya sebenarnya. Tapi Kristus yang di dalam saya terpancar menerangi dunia ini. Jadi kemanapun saudara saya pergi, saudara tidak takut. Aku tidak takut bahaya di dalam lembah kekelaman. Sebab kau besertaku, sebab kau di dalamku, engkaulah terang hidupku. Sehingga kegelapan malam yang pekat akan hilang dengan terang yang ajaib itu. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang itu nggak perlu pamer. Ini loh saya terang ya. Ini lihat, nggak perlu. Semua mata akan tertuju kepada terang itu. Ya, terang itu yang menarik respon orang. Jadi sama kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang itu nggak bisa disembunyikan. Ya, tidak bisa disembunyikan.
dan orang tidak bisa bersembunyi di dalam terang. Hanya orang di dalam kegelapan yang bersembunyi. Makanya mereka terang sudah datang, tapi mereka tidak mau datang pada terang itu. Karena mereka tidak mau disingkapkan semua perbuatan-perbuatan agamawi mereka. Mereka nyaman dengan itu semuanya. Itu sebabnya mereka nggak mau datang kepada terang. Tapi ketika kita datang kepada terang, semua itu, atribut-atribut lama itu terlepas. Dan sekarang kita mengenakan Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Ya, perbuatan anak-anak terang akan memuliakan Bapa. Jadi ini bukan karena pencapaian prestasi saya, saya bisa berbuat baik, saya adalah anak terang karena saya melakukan A sampai B dan C. Tetapi justru perbuatan-perbuatan kita sebagai anak-anak terang itu akan memuliakan Bapa, bukan memuliakan kita, memuliakan Bapa. Jadi dari Bapa sumbernya dan kemuliaan itu kepada Bapa. Ya. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini sebenarnya otomatis terang kita akan bercahaya di depan orang. Cuma kita menyadari atau tidak. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya kita, kesadaran kita nih dengan pikiran kita yang terus dibaharui, sehingga kita menyadari bahwa terang Kristus dalam kita ini ciptaan yang baru, kita ini memiliki hikmah dari Tuhan sendiri, kita ini berjalan di dalam terang, dan kita memiliki terang itu sendiri, serta kita adalah terang. Maka itulah membuat hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan terang itu sendiri, perbuatan-perbuatan kebenaran itu sendiri. Ya, tapi bukan kita, melainkan Tuhan sendiri dalam kita itu yang mengerjakannya melalui kita, sehingga keluar perbuatan-perbuatan terang itu. Dengan demikian, orang-orang di sekeliling kita akan memuliakan Bapa di sorga. Kemudian selanjutnya, sama seperti dia, kita juga dalam dunia ini, ya. Jadi sekarang akhirnya Bapa sama seperti Yesus baik di bumi maupun di surga, demikianlah kita sekarang, kita yang masih di dunia ini sama seperti dia. 1 Yohanes 4:17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi kan saya kasih kan, dia membawa saudara hidup kasih Bapa. Perbuatan-perbuatan besar itulah kasih Tuhan sendiri. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga dalam dunia ini. Jadi kita harus punya keberanian percaya sampai pada hari terakhir. Jangan seperti jemaat di Galatia yang telah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, tapi mereka kembali lagi kepada Taurat, harus disunat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa lagi, orang yang selalu berjalan dalam terang itu tidak akan terkontaminasi, tidak akan dikendalikan lagi oleh pengajaran-pengajaran agamawi ini. Sehingga kita punya keberanian percaya kita bahwa kita adalah terang, sekali terang, selamanya terang Kristus dalam kita. Hanya saja, sadarkah kita atau tidak? Ketika kita menyadari sepenuhnya, maka terang itu akan terus melenyapkan kegelapan di sekeliling kita, ya. Sama seperti dia adalah terang, kita juga adalah terang dalam dunia ini. Jelas ya? Karena Yesus adalah terang, kita juga adalah terang. Jadi saudara tidak akan tersesat dan tidak akan disesatkan lagi. Karena terang itu sudah menjadi milik saudara. Sama seperti Yesus adalah terang. Sekalipun Yesus di sorga, tetapi di dalam rohnya dia bersama dengan kita. Dan terang itu tinggal dalam kita. Surat-surat Yohanes ini ditulis kepada orang-orang yang baru percaya. Ya. Jadi orang-orang baru percaya, orang baru bertobat, lahir baru dengan ajaran-ajaran gnostik, ya, ajaran-ajaran campuran dengan ajaran-ajaran bahwa mereka harus menambahkan perbuatan-perbuatan mereka, amal kesalehan mereka untuk melengkapi, menyempurnakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang yang dimana Yohanes menulis surat ini kepada mereka.
Dan Yohanes sama sekali tidak bermaksud mencoba untuk mengatakan, kamu harus melakukan ini loh. Kamu harus melakukan itu. Bukan. Cuma mengingatkan mereka. Karena mereka masih baru keluar. Masih perlu proses pembaharuan akal budi mereka. Untuk boleh keluar, melepaskan paradigma yang lama itu. Pengajaran yang lama itu. Jadi bukan berarti ada aturan-aturan baru yang dibawa oleh Yohanes, harus melakukan ini, harus melakukan itu, supaya mereka benar-benar hidup di dalam terang. Tidak, ya. Sebaliknya, justru ia sedang menyatakan kepada mereka betapa amannya mereka di dalam Kristus. Kamu aman dalam Kristus. Tidak ada lagi yang perlu kamu tambahkan. Betapa aman kamu dalam Kristus, kamu berada dalam terang. Keselamatanmu sudah dijamin. Tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Ya, Yohanes mengatakan itu. Yesus sudah pegang kamu, Bapa pegang kamu. Tidak ada kuasa, tidak ada siapapun yang bisa merebut dari tangan Yesus, dari tangan Bapa. Terakhir kesimpulannya adalah orang-orang yang telah diselamatkan akan berjalan di dalam terang. Ya, kita sudah berjalan dalam terang karena kita sudah memiliki Kristus dan kita ditempatkan dalam Kristus dan kita sudah berpindah dari Adam. Kemudian berjalan dalam terang menuju pada posisi aman orang percaya dalam Kristus dan tidak untuk beberapa hal fisik yang seharusnya mereka lakukan, ya. Jadi itu ditegaskan bahwa ini posisi kita sudah aman dalam Kristus, bahwa kita adalah terang, berjalan dalam terang, bukan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita akan mengikuti nanti terang itu sendiri. Kemudian bila kita melihat perilaku kita akan melihat dengan jelas bahwa kita membuat kesalahan setiap hari. Ya, kita tidak selalu berjalan dalam terang dalam tindakan kita. Ya, kita tidak selalu berjalan dalam terang dalam tindakan kita. Tapi itu terjadi kenapa? Karena pikiran kita belum sepenuhnya dibaharui. Itu makanya kita perlu terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu. Kemudian kita telah berpindah dari kegelapan kepada terang Kristus. Dari fokus pada diri sendiri. Dari kendali nabi-nabi palsu. Dan dari pengajaran, doktrin agamawi. Kita sudah keluar dan berpindah dari situ. Dan akhirnya adalah yang terakhir, kita adalah terang karena Kristus yang adalah terang telah tinggal di dalam kita. Dan perbuatan kita sebagai anak-anak terang akan memuliakan Bapa Surgawi. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, sekarang kita berjalan di dalam terang. Kegelapan dikalahkan, sirna dan lenyap. Kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita berjalan di dalam terang itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk terang yang ajaib, yaitu Kristus telah datang ke dunia ini untuk melenyapkan kegelapan. Dan Kristus telah tinggal di dalam kami, menyatu dengan kami, sehingga kami memiliki terang hidup dan berjalan di dalam terang itu sendiri. Meski kami terkadang melewati kegelapan, tapi kegelapan itu tidak mempengaruhi kami. Justru terang di dalam kami, yaitu Yesus sendiri, yang telah melenyapkan kegelapan. Sehingga kami sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Hikmat Tuhan menyertai setiap kami, anak-anak terang-Mu ini Tuhan. Karena anak-anak terang berbeda dengan anak-anak kegelapan. Dan kami adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Memerintah dan berkuasa di bumi ini dengan otoritas surgawi dari Yesus Kristus. Sehingga perbuatan-perbuatan kami sebagai anak-anak terang memuliakan Bapa. Bagimulah hormat, puji, sembah, dan syukur. Kami anak-anak-Mu sehat di dalam Kristus. Kami sukacita, kami damai sejahtera. Kami kuat, kami panjang umur, dan kami bisa melewati setiap tantangan bahkan lembah kekelaman. Karena Engkau telah tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.